kita belajar daring. Namun demikian tetap kita harus juga menjaga protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangannya. Ananda, kesuksesan dan kebahagiaan adalah milik semua orang. Tidak ada batasan bagi si kaya atau si miskin, si jelek atau si bodoh dan lainnya. Artinya kesuksesan dan kebahagiaan adalah milik Ananda. Ananda sendiri akan menentukannya, Ananda sendiri akan meraihnya. Karena itu ada teman ibu mengatakan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Kalau menurut ibu itu adalah sebuah wujud dari sikap syukur. Artinya apapun kondisi kita tetap bahagia. Supaya apa? Supaya kegiatan yang kita lalui setiap hari bermanfaat. Supaya kita bisa menjalani hari ini dengan lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan bermanfaat, silakan ketua kelas Syahid membuka dengan membaca doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Melalui Google Classroom. Pembelajaran kita pada hari ini adalah kita menggunakan pembelajaran blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran online dengan pembelajaran daring. Ya, sebenarnya tadi kita seharusnya belajar daring, tapi karena kondisi sinyalnya tidak memungkinkan, jadi kita lakukan dengan pembelajaran luring. Apakah sudah diisi absennya? Sudah. Sudah dimasukkan ke dalam drive-nya, drive absen? Ya. Baiklah, sepertinya hadir semua hari ini ya. Sebelum kita mempelajari materi kita yang selanjutnya, kita akan mengulang dulu pembelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Baiklah, kita mulai dari siapa yang akan menjelaskan pembelajaran minggu lalu? Ya, Sabika, silakan Sabika. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dari pemerintah dengan mengadakan PLK, Balai Latihan Kerja, 2 dari pihak swasta mengadakan kegiatan pelatihan magang, 3 dari individu meningkatkan kualitas diri dengan membekali keterampilan berwirausaha. Iya, benar sekali ya. Jadi ada 3 upaya kita untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari swasta, dan yang ketiga adalah dari kita sendiri. Nah, Ananda, pembelajaran kita kali ini sangat bermanfaat bagi Anda semua. Ya, pembelajaran kita kali ini adalah sangat bermanfaat bagi Anda semua karena di sini membahas tentang ketenaga kerjaan, di mana submaterinya adalah mengenai pengangguran. Nah, di sini mengenai pengangguran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda melalui pembelajaran kita menggunakan model discovery based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan nanti yang akan Anda kerjakan pada LKPD. Kita memiliki 7 pembelajaran, yaitu yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran, dan ketiga, menganalisis dampak pengangguran. Semua materi sudah Ibu kirimkan melalui Classroom. Tadi ya, sudah Ibu kirimkan melalui Classroom. Sudah dibuka Classroom-nya? Sudah. Ya. Sebenarnya ini Ibu tadi sudah bikin link Zoom ya, tapi karena
sinyalnya buruk. Ini dari tadi nggak connect terus. Oh Sylvia, kamu apa ya? Sylvia, coba kamu sudah dibaca apanya kemarin? Udah. Apa itu pengertian pengangguran? Pengangguran atau tunda karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Sedangkan mencari kerja bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Iya. Jadi pengangguran itu adalah orang yang sudah memasuki usia kerja. Berapa usianya kemarin? 15 sampai 64 tahun, tapi dia belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang menunggu pekerjaan. Baiklah, ini Ibu Zoom Ibu juga dari tadi nggak bisa ya, Ibu lagi proses juga nggak bisa Zoomnya. Udah kamu lihat video foto yang pertama? Baiklah Nanda, ini Ibu dari tadi sudah usaha untuk Zoom ya. Zoom kita terkoneksi terus dari tadi tapi nggak nyambung. Jadi kita efektifkan saja pembelajaran kita langsung karena Nanda sudah memakai Android semua, jadi kita langsung aja buka Android. Ya. Buka, Ananda silakan melihat di situ ada PowerPoint materi aja. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, itu gambar pertama adalah mengenai ketenagakerjaan. Di sini ada gambar berbagai macam orang dengan profesinya. Dan yang kedua, silakan Nur Aziza, kamu apa yang Anda pikirkan tentang gambar di bawah ini? Coba Nur Aziza kamu jelaskan. Looking for a job yaitu orang mencari pekerjaan. Pengangguran orang yang sedang berusaha untuk mencari kerja. Mencari pekerjaan yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Kriminal orang yang tidak mau bekerja. Ya, kriminal itu adalah akibat tidak memiliki pekerjaan maka berbuat kriminal. Tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan ya. Di situ ada yang mengidentifikasi macam-macam pengangguran, menjelaskan penyebab pengangguran, menganalisis dampak dari pengangguran. Selanjutnya apa di situ lagi? Apa? Peta konsep. Apa saja peta konsepnya? Yang pertama, pengertian pengangguran, Macam pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita hanya membatasi sampai dampak pengangguran. Nah, Ananda, kemarin Ibu sudah mengirimkan link sudah Ibu kirimkan melalui Classroom bahan ajar, PowerPoint dan juga LKPD. Sudah dilihat? Sudah dibaca? Nah, sebagai pembelajaran pertama, Ibu keterangkan secara ringkas dulu ya mengenai yang akan nanti Anda diskusikan. Nah, setelah ini Ananda akan berkumpul menurut kelompoknya masing-masing dan akan membahas tugas yang telah Ibu kirimkan melalui LKPD. Ya, Ibu terangkan sedikit. Ananda lihat selanjutnya slide nomor 5 yaitu pengertian pengangguran yang sudah disampaikan tadi oleh siapa tadi? Sylvia ya, di situ ya. Sudah disampaikan oleh Sylvia, orang yang sudah masuki usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Di situ juga ada pengangguran menurut Badan Pusat Statistik, sudah dijelaskan ya. Sama pengertiannya yaitu penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Oke, di WA sudah Ibu bagikan perangkat-perangkat pembelajaran ya di situ. Apakah Anda sudah membukanya kemarin? Sudah ya. Nah, oke, kita tutup. Kemudian Ibu juga sudah membagikan melalui ini kita lihat PowerPoint kita. Sudah tampil? Sudah ya. Nah, baiklah. Materi kita adalah mengenai ketenagakerjaan. Nah, di slide 2 di situ Ananda bisa melihat berbagai macam jenis pekerjaan di situ ya. Nah, di slide 2 di sini ada apa yang Ananda pikirkan tentang gambar di bawah ini. Tadi sudah dijelaskan sama Nur Aziza ya tentang orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, kemudian orang yang menganggur dan akibatnya timbullah kriminal. Nah, tujuan pembelajarannya tadi juga udah Ibu sampaikan di awal. Kemudian peta konsep. Di peta konsep ini nanti ada pengertian pengangguran, macam-macam pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran.
Pada hari ini kita hanya membahas sampai dampak pengangguran, karena cara mengatasi pengangguran untuk tugas selanjutnya bagi Ananda ya, tugas di rumah. Kita tidak sampai waktunya. Nah, kemudian ada pengertian pengangguran. Di sini adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh teman kamu Sylvia ya, sudah dijelaskan di awal. Kita lanjut kepada faktor jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Ada 7, pengangguran musiman, pengangguran siklis, pengangguran deflasioner, pengangguran voluntary, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan yang ketujuh adalah pengangguran friksioner. Nah, di sini nanti tugas Ananda adalah melalui LKPD yang telah Ibu kirimkan, Ananda nanti disuruh menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, menjelaskan jenis-jenis pengangguran ini secara detail, kemudian memberikan contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengangguran, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Di situ ada yang pertama, pengangguran terbuka, open unemployment. Yang kedua, setelah setengah menganggur. Yang ketiga, under unemployment. Dan yang terakhir, pengangguran terselubung. Nah, ini juga merupakan tugas kelompok Ananda. Nanti Ananda diskusikan dengan kelompoknya, kemudian presentasikan ke depan ya. Selanjutnya ada materi selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Di sini yang pertama, ketidakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan dengan pencari kerja, kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerja, kemudian adanya PHK, kemudian regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif untuk pengembangan usaha, wirausaha ya di sini maksudnya. Urbanisasi, banyaknya masyarakat yang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Yang keberapa tuh? Kemudian stabilitas politik yang tidak stabil sehingga mengakibatkan perekonomian juga tidak stabil. Ini juga berdampak kepada penyebab timbulnya pengangguran. Kemudian perilaku proteksi negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang. Jadi beberapa produk negara berkembang ini dibatasi oleh negara maju, tidak bisa masuk ke negaranya. Jadi membatasi jumlah produksi sehingga juga berpengaruh pada penambahan jumlah pengangguran. Nah, selanjutnya adalah dampak pengangguran. Di sini ada banyak ya. Pertama ada membengkaknya biaya keuangan suatu negara, munculnya gangguan kesehatan mental individu, munculnya konflik pada pemerintahan. Di sini pasti ada pro dan kontra di kalangan pemerintah akibat kebijakannya, sehingga setiap kebijakan pemerintah berpengaruh kepada tingkat perekonomian yang berimbas kepada nanti jika kebijakannya tidak pro kepada pekerja, maka akan menimbulkan pengangguran baru. Kemudian hilangnya keahlian seseorang apabila dia tidak dapat bekerja pada posisi yang sesuai dengan keterampilannya. Menurunnya daya saing, ya, menurun daya saing karena tidak tersalurnya kreativitas. Kemudian meningkatnya angka kemiskinan karena tidak bekerja, otomatis pendapatan masyarakat menurun, maka meningkatkan angka kemiskinan. Meningkatnya kriminalitas, kalau sudah miskin, sudah hidup susah, pasti terjadilah kriminalitas. Nah, selanjutnya kesenjangan sosial. Biasanya kalau daerah perkotaan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, maka kelihatan jelas itu yang kaya dengan semua barang-barang mahal brandednya, sementara yang miskin benar-benar bisa tinggal di rumah-rumah kardus, rumah-rumah di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Saat ini, ya selanjutnya konflik rumah tangga. Jadi kalau sudah duit itu yang nggak ada, ya kalau udah nggak kerja, nggak ada duit, maka terjadilah konflik rumah tangga. Tidak sedikit ini mengakibatkan terjadinya perceraian, bahkan ada yang sampai bunuh diri satu keluarga saking frustasinya tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Sampai di sini, Ananda silakan buka link di bawah ini. Karena kita belajar blended learning, hari ini Ananda kan Ibu perbolehkan membawa HP untuk belajar. Nah, di sini ada link-link yang Ibu bagikan untuk kamu menambah wawasanmu. Sudah terlihat LKPD-nya?
Sudah. Nah, ini dia Ananda dilakukan dan dilakukan melalui Classroom. Kalau Classroom yang lagi bermasalah boleh di WhatsApp. Nah, ini tugas kelompok yang akan Ananda kerjakan pada hari ini. Ada soal, berikan link. Ada HP kan? Speakernya ada kan? Ada ya? Nah, Ada. Nah, Ibu berikan link. Di sini adalah tugasnya. Ibu nak mikirin nilai bagus, matikan suaranya. Oke. Ibu ulangi lagi menerangkan. Nah, di sini tugasnya ada pertanyaan dan ini adalah untuk mengetahui siswa ya dubbing loh. Ada suara masuk. Ya. Ada speaker kalian yang hidup. Siapa itu? Ulang ya. Ini tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti ada soal dan pertanyaan dibagikan dalam bentuk untuk sini anak-anak baik order tinggi. Kemampuan berpikir tinggi. Link ini merupakan artikel yang ada di adalah tugas anaknya adalah ini dalam analisis nanti beri link yang berbeda. Anda tidak teknologi mengetahui informasi yang terbaru, kemudian dapat menganalisis permasalahan yang terbaru. Paham sampai di sini Ananda? Paham, alhamdulillah ya. Oke, kita stop. Kemudian tidak tampilannya? Bu. Nah, di handout ini membagikan materi, Anda bisa cari di link yang diberikan. Selanjutnya Ibu akan bagikan link penilaian. Nah, bagaimana instrumen penilaiannya? Absennya sudah diisi? Udah, Bu. Nah, ya. Nanti Ibu cek ya siapa tidak hadir ya. Jadi Ananda tadi hadir, Bu. ya, di Classroom. Oke. Demikianlah Ananda, tadi Ibu sudah tampilkan ya. Sudah Ibu tampilkan Classroom-nya, sudah Ibu tampilkan juga dan terakhir instrumen penilaian. Nah, setelah ini Ananda mungkin jaringan ya. Jadi selanjutnya setelah ini Anda silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Diberi waktu selama 15 menit. Ya. Nah, nanti tugas Ananda presentasikan ke kelas. Anda bisa kirimkan melalui WA group atau ini paham Anda? Sampai di sini paham Anda? Kita lanjut kepada diskusi. Waktu 15 menit. Itu nanti tampil presentasi depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Rahmanda Al-Rizki, 2. Salim Mulia Hanifah, yang ketiga Aziza Rahmadani. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu. Ada pertanyaan dari temannya? Ada yang mau bertanya mengenai jenis-jenis pengangguran? Silakan tunjuk tangan. Paham semua? Paham ya.
Sudah ada yang menanggapi? Ya, ini sudah cukup jelas ya. Jadi di situ jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Mengenai poin 2, tadi poin 2 adalah Ibu membagikan link dalam tugas kalian kan? Artinya apa? Kalian disuruh untuk menganalisa artikel yang ada di koran atau di media surat kabar. Nah, melalui artikel itu kalian disuruh menganalisa permasalahannya dan mencari solusinya. Nah, ternyata tadi sudah ditampilkan oleh teman kalian Adli dengan sangat baik. Artinya, Ananda sudah mulai bisa membaca masalah dari suatu artikel dan sudah bisa mencari solusinya. Kita lihat kelompok 2 hasilnya bagaimana. Apakah lebih baik dari kelompok 1? Silakan kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 1 yang kasih atas dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang merapakan Dea Junitasari, yang kedua Azizah Rahmadani, yang ketiga Syahid Ali Rahmatullah, yang keempat Novia Aprianingsih, yang kelima Novita Sari, yang keenam Rozik Erlulu Saputra akan menampilkan hasil diskusi kami tentang penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran di Indonesia terjadi atas beberapa faktor. Yang pertama, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketimpangan antara skill atau keterampilan calon tenaga kerja atau tidak matchingnya antara pendidikan dan keterampilan dengan lapangan kerja. Yang ketiga, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, keberadaan pasar global. Yang keenam, stabilitas politik yang tidak stabil. Yang ketujuh, urbanisasi. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang kesembilan, tingkat pengangguran tertinggi atau TTP didominasi oleh lulusan SMA sebesar 11,24%. Contoh yang pertama dari penyebab pengangguran yaitu setiap tahunnya ada 100 atau lebih sarjana yang lulus dari setiap universitasnya. Sedangkan peluang kerja yang ada di masyarakat hanya menerima tidak sampai dari separuhnya. Otomatis, sarjana yang gagal bersaing di masyarakat akan bisa menjadi seorang pengangguran. Contoh yang kedua yaitu seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum atau SH bekerja sebagai seorang guru. Itu menunjukkan tidak matchingnya antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan yang sudah dibagikan dari link yang dibagikan, yaitu tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. Dari link yang saya baca mengenai kenaikan biaya cukai terhadap pabrik rokok. Jika biaya cukai meningkat, maka otomatis biaya produksi rokok meningkat dan biaya perusahaan pun meningkat. Dan konsumen di masyarakat akan menjadi menurun, yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian atau pendapatan perusahaan menjadi menurun, yang bisa menyebabkan perusahaan melakukan PHK secara besar-besaran. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Jika teman-teman ada yang bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Bagaimana? Ada yang akan menambahkan atau bertanya tentang hasil dari diskusi kelompok 2? Ibu rasa sudah sangat cukup ya, sangat jelas sekali. Jadi di situ dia sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis pengangguran tadi ya, penyebab terjadinya pengangguran. Jadi banyak faktornya, bukan hanya faktor dari individu, itu ada juga dari faktor pemerintahnya juga ada ya, atau dari masyarakat. Nah, kemudian mengenai link yang Ibu bagikan tadi, Ibu sengaja mengambil link tentang kebijakan pemerintah, yaitu salah satu adalah penaikan bea cukai. Nah, jadi melalui analisa teman kamu tadi sudah sangat benar. Artinya apa? Kebijakan pemerintah berpengaruh kepada kondisi perekonomian. Apabila kebijakan pemerintah itu pro kepada tenaga kerja, maka bisa mengurangi pengangguran. Contohnya tadi adanya pelatihan kerja, pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, atau mengadakan kegiatan padat karya. Nah, sebaliknya dengan
adanya kenaikan biaya cukai, maka justru akan menimbulkan masalah baru, yaitu peningkatan biaya produksi, sehingga mengakibatkan perusahaan harus menaikkan harga rokok. Nah, ini pasti berpengaruh kepada jumlah konsumsi. Tadi dia menyebutnya jumlah konsumen ya, jumlah konsumsi tepatnya seperti itu. Jadi akibatnya bila kebijakan itu merugikan perusahaan, maka otomatis perusahaan akan mengambil langkah aman. Salah satunya adalah dengan melakukan PHK. Apa itu PHK? Pemutusan hubungan kerja. Siapa yang dirugikan? Iya, karyawan, tenaga kerja atau masyarakat. Maka berdampak negatif, yaitu terciptanya pengangguran, nanti mengurangi pendapatan per kapita, akhirnya kemiskinan, dan selanjutnya bisa kepada kriminalitas. Terima kasih ya kelompok 2, sudah bagus sekali. Kita kasih aplaus kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Sepertinya semuanya nggak ada yang bertanya atau yang ada menanggapi, menambahkan atau ingin mengkoreksi, boleh. Ada nilainya ya nanti bagi yang memberikan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kami terdiri dari Rifa Mahmudi, saya Riris Andrian, Suci Amanda Putri, Fikri Gusti Adrian, Nofri Ananda Putra, Doni Ahmad Putri, Yuni Putri, dan Elvina Sergita. Baiklah, berdasarkan artikel atau link yang Ibu bagikan kepada kelompok kami, saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan enggak banyak. Baiklah, pertanyaan yang kami dapatkan dari link yang Ibu bagikan terdapat 2. 1. Menuliskan hasil analisis tentang peluang atau kesempatan kerja terkini sebagai salah satu dampak dari COVID-19. Jadi berdasarkan artikel dari yang kami baca, peluang atau kesempatan kerja terkini sebagai salah satu kesempatan kerja dari COVID-19 adalah dengan memanfaatkan transformasi digital. Selanjutnya, menjelaskan pengaruh positif dan negatif dari daya saing digital terhadap jumlah kebutuhan tenaga kerja saat ini dan jumlah pengangguran di Indonesia. Baiklah, saya pertama akan menguraikan bagaimana dampak positif dari daya saing digital tersebut. 1. Biasanya bisa menyerap tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja atau menambah lapangan kerja, menimbulkan kreativitas, meningkatkan pendapatan per kapita, dapat bersaing dengan tenaga analisis dari negara lain. Selanjutnya saya akan menguraikan bagaimana dampak negatif dari digital tersebut. 1. Merusak mental generasi muda. 2. Menghabiskan biaya untuk melihat konten-konten tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya jumlah pengaruh di Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia. Mengutip catatan kebijakan SMURU, hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT atau tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari 2020 atau data BPS menjadi sekitar 6,17% sampai 6,65% pada Maret 2020. Baiklah, sampai di situ hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, menyanggah atau menambahkan dari argumen yang saya sampaikan? Silakan, ada yang menambahkan? Pengaruh waktu kayaknya ya, sudah memberikan jam istirahat, sudah pada fokusnya udah beralih ke Sumatera Tengah kayaknya ya. Nah, ini terima kasih Ririn, penjelasannya sangat rinci sekali. Jadi sama seperti kelompok 1, 2, dan kelompok 3, Ibu bagikan semua link artikel yang Ibu tugaskan kamu untuk melakukan analisa. Nah, ada hal yang menarik di sini, Ramanda. Ada hal yang menarik di sini, yaitu di masa pandemi ini Anda semua lebih sibuk kepada apa? Gadget. Lebih sibuk kepada smartphone ya, HP. Nah, ternyata di balik kondisi yang ekonomi yang resesi ada dampak baiknya. Dampak baiknya bagi siapa? Bagi mereka yang bisa menggunakan teknologi atau peluang yang ada di digital. Jadi sekarang tadi masalahnya
analisis data. Nah, dibutuhkan analisis data kenapa? Karena kita semua sibuk membuat konten-konten, sibuk membuat membaca semua berita-berita yang ada di HP atau Android. Artinya itu merupakan salah satu peluang atau kesempatan kerja. Apabila apa? Apabila Ananda bisa menyikapinya dengan positif. Jadi di balik kesulitan pasti ada selalu kemudahan atau kebaikan. Nah, di sini artinya penguasaan teknologi berkembang dengan pesat. Kemudian namanya kegiatan yang berhubungan dengan HP, Android dan digital itu juga berkembang dengan pesat, mulai dari pembuatan video, apakah TikTok, ya, konten-konten lain yang sifatnya komersil atau hiburan, itu semuanya diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena masa pandemi mereka sibuk semua dengan HP-nya dan Android-nya. Nah, itu peluang ekonominya besar. Tinggal lagi kesempatan bagi Ananda. Apakah Ananda berminat di situ, menjadikan itu sebagai suatu hobi dan profesi yang menghasilkan keuangan atau memberikan masa depan bagi Ananda? Karena itu secara tidak langsung Presiden Jokowi juga mengatakan itu adalah cabang atau sumber baru pendapatan nasional. Ya, salah satu ya dari jasa. Iklan jasa itu lumayan besar sumbangannya bagi negara. Nah, sengaja Ibu ambil materi itu supaya apa? Supaya Ananda bisa menangkap peluang terbaru. Karena setelah tamat sekolah, nanti Ananda ada dua pilihan, bekerja, kuliah, atau bekerja. Kalau tidak bisa kuliah, bekerja. Kalau nggak bisa bekerja, berarti apa? Pengangguran. Nah, seperti yang disampaikan temanmu tadi, ada loh pengangguran sukarela. Artinya apa? Dia bersedia untuk menganggur. Apakah itu sebuah pilihan? Kenapa? Iya, kenapa? Karena kurangnya. Oh iya, benar. Jadi iya kalau dia adalah keturunan orang kaya, jadi dia nggak perlu kerja karena duitnya sudah banyak. Tapi ada lagi opsi yang kedua, dia sukarela menganggur mungkin karena dia setelah ini akan segera menikah atau berkeluarga. Atau ada lagi yang ketiga, dia tidak bersedia menganggur karena dia ingin karakternya pemalas atau memang tidak kreatif. Nah, jadi melalui materi ini manfaat kita mempelajari materi tentang tenaga kerjaan atau pengangguran adalah nanti Ananda sudah mempelajari semua kan jenis-jenisnya, penyebab terjadinya, dampaknya, ada dampak sosial, ada dampak individu secara mental, ada juga dampaknya bagi perekonomian, pendapatan. Nah, tujuannya adalah agar Ananda besok tidak menjadi salah satu penambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bayangkan setiap tahunnya berapa banyak siswa lulusan SLTA yang tamat. Tidak semua, hanya beberapa persen mereka yang mengikuti kuliah dan beberapa persen dari mereka yang mengambil BLK, Balai Latihan Kerja, mengikuti latihan. Nah, sebagian lagi mengapa? Sebagian lagi mereka mungkin menganggur, baik secara sukarela atau menganggur setengah menganggur, bekerja tapi tidak penuh waktu, tidak ada gaji pokok atau sebagainya. Paham sampai di situ? Jadi ini materi kita sangat bermanfaat bagi Ananda semua, untuk masa depan Ananda juga, untuk juga merubah pola pikir Ananda, atau juga memberikan nanti kira-kira pekerjaan baru buat Ananda yang mulanya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan, seperti itu ya. Bagus sekali Ririn analisanya. Kita kasih plus kalau pada nomor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, Ibu terima kasih karena Anda sudah sangat aktif dalam belajarnya. Cuma tadi tidak ada tanya jawabnya, tidak ada sanggahan dan segala macam. Ibu anggap berarti sudah paham ya, karena ini materinya tidak terlalu sulit, tapi ini adalah salah satu materi masa depan. Jadi diingat kembali kata-kata Ibu ini. Kamu jangan sampai menjadi salah satu penyumbang pengangguran bagi masyarakat dan negara. Seperti kata Rasulullah
Allah, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, karena itu, kalaupun kamu tidak bisa kuliah nantinya usahakanlah untuk bekerja. Carilah keterampilan melalui latihan-latihan atau kursus-kursus yang ada. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, maka kita akan menyimpulkan pembelajaran bersama. Coba Aziza, coba kamu simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan berdiri, Aziza. Saya akan menyebutkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktunya. Yang keras suaranya, Aziza. 1. Pengangguran terbuka. Kadang seorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Seorang yang punya pekerjaan namun jam kerjanya hanya sedikit. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Baiklah. Ya, itu resumenya dari Aziza mengenai tadi pengangguran berdasarkan penyebabnya. Siapa yang melanjutkan resumenya tadi sih? Rahmadia, silakan Rahmadia. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang dampak pengangguran dari berbagai aspek. Aspek sosiologi, aspek sosial. Pendidikan yang rendah sehingga malas melamar kerja. Aspek ekonomi, menurunnya pendapatan masyarakat. Aspek antropologi, sumber daya manusia yang tidak memadai disebabkan kurikulum yang tidak sesuai yang dibutuhkan industri. Aspek geografi, menganggap wilayah menjanjikan secara ekonomis. Aspek psikologi, tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Aspek politik, memengaruhi kekacauan dan keamanan politik. Aspek tata negara, adanya korupsi, polusi dan nepotisme. Aspek sejarah, menurunnya angka produksi sehingga mencapai batas maksimal. Sekian, terima kasih. Iya, jadi terima kasih ya buat Rahmadia, Ananda. Itu yang tadi sudah kita simpulkan bersama, yaitu materi kita pada hari ini adalah mengenai yang pertama jenis-jenis pengangguran. Tadi berdasarkan penyebabnya ada 7, kemudian berdasarkan lama waktunya ada 3, sudah dibacakan oleh teman masing-masing. Kemudian di situ ada penyebab terjadinya pengangguran juga sudah dijelaskan, ya sudah kita pahami bersama. Dan yang terakhir dampaknya sudah mengenai dampak pengangguran sudah dijelaskan oleh Rahmadia. Nah, Ananda, pesan Ibu untuk sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, minggu depan kita, karena ini adalah pertemuan yang terakhir, maka minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian 3. Nah, persiapkan diri Anda dengan baik. Kemudian jika ada yang tidak dipahami, silakan Anda tanyakan melalui classroom juga boleh atau melalui WA group. Nah, bulan depan juga tanggal 7 kita sudah akan melaksanakan ujian semester. Jadi persiapkanlah dengan baik, berikan yang terbaik bagi dirimu, keluargamu dan juga masyarakat, ya. Jadi tidak ada masalah dengan pandemi, selagi kita masih menjaga kesehatan, maka kita akan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Baiklah Ananda, jadi di AKPD Ibu sudah memberikan tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah, nanti Ananda silakan isi tugas individunya masing-masing dan dikirimkan melalui classroom. Udah Ibu kirimkan pada classroomnya di WA kan? Nah, nanti dikirimkan melalui classroom. Nah, itu juga sebagai salah satu poin penilaian untuk penilaian harian 3. Selain nanti besok kamu minggu depan melaksanakan UH terakhir. Setelah UH terakhir baru kita ujian semester, ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Anda semua yang sudah belajar dengan semangat. Terima kasih sudah dengan analisisnya yang sudah bagus. Kemudian selamat bekerja untuk menyelesaikan tugasnya besok. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillah.